03 1080 106 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes E.N. Nur Hasanah, SSMA. Kali ini saya akan mengapresiasi salah satu penyair, yaitu Widji Tukul. Widji Tukul yang bernama asli Widji Widodo lahir di Sorigenen, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 Agustus 1963. Lahir di keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi yang sederhana, Widji Tukul merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah Widji Tukul adalah seorang penarik beca dan ibu seorang penjual ayam bumbu. Widji Tukul menikah dengan Siti Diah Sujira pada Oktober 1989 serta dikaruniai 2 orang anak, yakni Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Widji Tukul dinyatakan meninggal atau hilang pada tanggal 27 Juli 1998. Penyebab menghilangnya Widji Tukul adalah kerusuhan Mei 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis ke dalam daftar pencarian Kopassus Mawar, termasuk Widji Tukul. Semenjak bulan Juli 1996, Tukul sudah berpindah-pindah kota dari satu kota ke kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam perjalanan itu, Tukul tetap menulis beberapa puisi yang pro-demokrasi. Salah satu di antaranya adalah Para Jenderal Marah-Marah. Tukul mulai menulis puisi sejak sekolah dasar dan tertarik pada dunia teater ketika sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Solo. Ia bersama dengan teater jagat pernah mengamen puisi keluar masuk kota dan kampung. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari, tetapi hanya bertahan sampai kelas 2 dan memutuskan untuk berhenti karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Widji Tukul merupakan tokoh sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Dapat dilihat dari karya-karyanya, 3 sajak populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yakni Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Ketiganya terdapat di dalam antologi Tanah Lapang. Selain itu, terdapat juga beberapa karya Widji Tukul lainnya seperti Puisi Pelo dan Darman, Puisi untuk Adik, Puisi Kesaksian, Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu, Hari Ini Aku Akan Bersiul-siul, dan lainnya. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan oleh Widji Tukul semasa hidupnya. Widji Tukul aktif menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Jagatan, tempat ia, istri, dan anak-anaknya tinggal. Pada tahun 1992, Widji Tukul mengikuti demonstrasi memprotes pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna Asli Indo. Kemudian pada tahun 1993, ia aktif dalam Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau disebut dengan Jaker. Pada tahun 1994, terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur, dan Widji Tukul menjadi pemimpin massa serta memberikan orasi sehingga ia ditangkap dan dipukuli oleh militer. Selanjutnya, pada tahun 1995, kembali ia menjadi penggerak demonstrasi, memimpin massa aksi protes karyawan PT Sritex.
Pada 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta menggabungkan Jaker dengan Partai Rakyat Demokratik sehingga Tukul menjadi Ketua Divisi Propaganda dan Editor Suluk Pembebasan. Berikut adalah prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Wiji Tukul. 1989, ia diundang membaca puisi di Kedubes Jerman yang berada di Jakarta oleh Goethe Institut. 1991, ia tampil ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Belanda yang berada di Jakarta. 1991, ia memperoleh Werden Encourage Award yang diberikan Werden Stichting Belanda bersama W.S. Rendra. 2002, dianugerahkan penghargaan Jaap Diam Hein Award 2002. 2002 juga diberikan sebuah film dokumenter tentang Wiji Tukul dibuat oleh Tinuk Yampolsky. Baik, saya akan membacakan salah satu puisi karya Wiji Tukul yang berjudul Peringatan. Peringatan karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Sekian apresiasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyair Wiji Tukul. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.